Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santo Antonius dari Padua. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugal, dan dibaptis dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom, keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas. Hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak ia menjadi orang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya, toh pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk biara Agustinian di Lisbon. 2 tahun kemudian, Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. Selama 9 tahun belajar di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia juga menjalin persahabatan dengan anak-anak Santo Fransiskus Assisi, yaitu para biarawan Ordo Fransiskan. Suatu hari, jenazah 5 martir perdana dari Ordo Fransiskan datang dari Maroko dan disemayamkan di biaranya. Kelima martir Fransiskan itu adalah Santo Bernardus, Otto, Petrus, Accurcio, dan Ainto, yang dengan gigih mewartakan Injil, sehingga mereka didera dan dipenggal di Maroko. Melihat jenazah para martir itu, jiwa muda Fernando seketika bergejolak. Tiba-tiba ia bangkit. Buku yang tengah dipelajarinya itu ditutupnya seraya berkata, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku?" Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Fransiskan dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko, supaya ia pun juga dapat menjadi saksi sekaligus martir Kristus. Fernando diterima di Ordo Fransiskus dengan nama Antonius. Sayang sekali, begitu tiba di Maroko, Antonius jatuh sakit sehingga terpaksa pulang kembali.
9 tahun lamanya Antonius berkhotbah, mempertobatkan banyak orang, dan melakukan banyak mujizat di Perancis, Sisilia, serta Italia. Ia seorang pengkhotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan khotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengarkan khotbahnya. Pada suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya, Lord of Satanov. Santo Antonius berdoa dengan kusuk hingga larut malam. Tiba-tiba, ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Satanov melihat sinar cemerlang keluar dari celah bawah pintu kamar Antonius. Merasa heran, temannya itu mengintip melalui lubang kunci. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ketika Santo Antonius membuka pintu kamar dan mendapati Satanov, ia berpesan agar temannya itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun juga selama ia masih hidup. Inilah sebabnya mengapa Santo Antonius sering digambarkan sedang memeluk kanak-kanak Yesus. Seorang novis, yaitu seorang biarawan yang sedang menjalani masa percobaan, mulai bosan dengan kehidupan religius biara. Karenanya, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia pergi dengan membawa serta buku Mazmur Santo Antonius. Ketika Santo Antonius menyadari bahwa bukunya telah hilang, ia menjadi sangat sedih. Santo Antonius berdoa dengan sangat agar buku Mazmurnya segera ditemukan atau dikembalikan kepadanya. Akhirnya, Tuhan menjawab doa Santo Antonius. Novis yang telah mencuri bukunya itu merasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku Mazmur itu kepada Santo Antonius. Santo Antonius memaafkan segala perbuatannya. Novis itu bahkan diterima kembali di biara. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu kehilangan sesuatu, mintalah bantuan Santo Antonius dari Padua dan tunggu apa yang akan terjadi. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arsela, dekat Padua, pada tanggal 13 Juni 1231, dalam usia 36 tahun. Jenazahnya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria di Padua. Setahun kemudian, ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius IX. Paus Pius XII memaklumkannya sebagai Doktor Evangelis atau Doktor Kitab Suci. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami
hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi Rabu Pekan Biasa ke-11, 16 Juni 2021. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian, serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya.
Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tidak memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa penyerahan. Ya Allahku, Bapakku, dalam persatuan dengan hati tak bernoda Bunda Maria, kupersembahkan kepadamu darah termulia Yesus Kristus dari semua altar di seluruh dunia. Dan bersama dengannya, kupersembahkan pula semua pikiran, impianku, harapanku, keinginanku, rencanaku. Juga perkataan dan perbuatanku hari ini, seluruh jiwa ragaku,
orang-orang yang kukasihi dan mengasihiku, keluarga, sahabat kenalan, juga mereka yang tidak menyukai aku, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu, serta mereka yang sedang mencari Engkau dengan tulus hati. Hening sejenak. Ya Yesusku, hari ini aku mohon agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Dan kupersembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria, agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hati-Mu yang maha kudus. Darah termulia Yesus, selamatkanlah kami. Hati tak bernoda Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang maha kudus, aku mengasihi Engkau. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatima, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video